Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في الله حقا جهاده. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, sidang Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalimat takbir, tasbih dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, memantul melalui tebing yang curam, berkelana menembus lapisan ozon. Nadanya lepas-lepas laksana disulam dengan renda emas untuk memperindah tempat sujud seorang hamba, melepaskan kerinduan kepada Sang Khalik. Allahu Akbar. Maka pada pagi hari yang mulia ini, di hari Idul Fitri yang mulia ini, sudah sepantasnya dan selayaknya kita memutuskan kehambaan kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh selepas Allah didik kita di bulan Ramadan. Maka pada pagi hari yang mulia ini pula, tidak ada hukum yang lebih layak untuk diyakini kebenarannya kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari yang mulia ini pula, seluruh kekuatan-kekuatan manusia, seluruh kekuatan-kekuatan makhluk menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah, istita'ah dan isti'anah di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari ini kita berkumpul menjadi satu di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan dan diberkahi ini, dalam rangka melaksanakan satu sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri. Dan kita berkumpul di hari raya yang Nabi SAW menyampaikan, Yaumul Id, Yaumul Aklin wa Syurbin wa Dhikrin. Hari raya Id, kata Nabi SAW, adalah hari makan-makan, hari minum-minum, dan hari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di kalangan para salaf terdahulu, meskipun hari Id adalah hari di mana seseorang itu mengekspresikan kegembiraan setelah dia berhasil memenangkan pertempuran, menundukkan, menaklukkan syahwat dan hawa nafsunya sepanjang bulan suci Ramadan. Dia tahan emosinya, dia tahan syahwat dari makan dan minumnya, dia tahan kemaluannya dari sesuatu yang sesungguhnya halal, itu dilakukan di luar Ramadan dalam rangka mendidik, meriyadhah kalbu dan jiwa kita. Maka pada hari raya Id ini yang menang sesungguhnya bukan hanya jasad kita, tapi kalbu kita, hawa nafsu kita yang seharusnya lepas dari bulan Ramadan. Sesungguhnya hawa nafsu ini harus mengikuti apa-apa yang ditetapkan pada syariat agama ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelum hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang aku bawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita menjadi satu untuk mengharapkan agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini. Karena sungguh yang paling dikhawatirkan ketika kita keluar dari bulan yang mulia dan agung ini adalah kita keluar menjadi hamba yang tak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang paling dikhawatirkan bagi mukmin yang saleh adalah kita keluar dari Ramadan, amal-amal kita tak terjamin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama terdahulu menyatakan, satu di antara tanda diterimanya amal saleh itu, satu di antara tanda diterimanya amal-amal Ramadan itu adalah jiwanya begitu keluar dari bulan Ramadan dimudahkan untuk menjalankan ketaatan sebagaimana dia menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Satu di antara tanda-tanda diterimanya amal di bulan Ramadan itu adalah jiwanya ketika keluar dari Ramadan dihinggapi perasaan was-was dan takut kalau amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal yang didasarkan pada ketakwaan. Maka introspeksi diri kita di hari Id ini. Apakah ketakwaan kita sudah sebagus ketakwaannya para nabi? Apakah ketakwaan kita sudah sebagus ketakwaannya para wali? Apakah ketakwaan kita sudah sebagus minimal ketakwaan orang-orang soleh di masa lalu? Maka mudah-mudahan dengan modal ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Id, hari raya Idul Fitri. Kalimat Idul Fitri maknanya adalah kembali kepada kefitrahan, kembali kepada berbuka, kembali kepada kesucian. Sesungguhnya itu makna yang hakiki pada kata fitrah di dalam penyebutan kata Idul Fitri tersebut. Sebab apa? Sebab seseorang sepanjang Ramadan 30 hari lamanya dia ditahan dari makan dan minum, dia ditahan menyedikitkan untuk makan dan minum di malam hari, dia ditahan untuk melakukan sesuatu hubungan yang sesungguhnya halal dilakukan di bulan Ramadan. Maka begitu keluar dari bulan Ramadan, maka dia disebut sebagai Idul Fitri. Dia kembali diperbolehkan, dia kembali dihalalkan, dia kembali di posisi awal sebagaimana dia sebelum memasuki bulan Ramadan. Tetapi sesungguhnya yang tersisa seharusnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekedar bisa berbuka dari makan dan minum. Kata Idul Fitri, kata fitri tersebut para ulama menjelaskan setidaknya ada 3 makna. Yang pertama, kata para ulama, adalah keyakinan, kecenderungan seseorang pada agama yang hanif, pada agama Islam ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Hadapkan wajahmu kepada din yang hanif, kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dan tetaplah atas fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia.
Apa fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia? Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yujassi'anihi aw yunassiranihi. Setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah sesungguhnya? Yang pertama kata para ulama adalah kecenderungan jiwa terhadap syariat agama ini, kecenderungan jiwa kepada agama Islam, kecenderungan jiwa kepada hidayah Allah. Jadi setiap bayi yang baru lahir sesungguhnya diberikan kemudahan untuk memahami agama dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menyebabkan fitrah ini menjadi kabur, yang menyebabkan fitrah ini menjadi kotor, yang menyebabkan fitrah ini menjadi bengkok, yuhawidanihi aw yujassi'anihi aw yunassiranihi. Fa'abawahu, bapaknya lah, fa'abawahu, keluarganya lah, fa'abawahu, lingkungan, bi'ahnya lah yang telah menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Nasrani atau Majusi, yang membuat fitrah itu menjadi bengkok. Tapi pada dasarnya bahwa fitrah seseorang memiliki kecenderungan pada agama Islam yang hanif ini. Maka mari kita sama-sama tengok bagaimana Ramadan yang Allah hadiahkan kepada umat ini. 1 bulan lamanya kita di Riyadhah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan hawa nafsu, agar kiranya fitrah yang sesungguhnya datang dari Allah bisa terjaga. 1 bulan lamanya kita dididik. Belum pernah ada di dunia ini satu universitas yang sehebat Ramadan. Dia dididik pada perkara-perkara yang sesungguhnya diperbolehkan oleh agama untuk menahannya. Bahkan Nabi SAW memasuki awal Ramadan, Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ya baghil khair aqbil, wahai orang-orang yang senang berbuat baik, maka tingkatkan kebaikan kalian. Wa ya baghil syarri aqsir, wahai orang-orang yang suka berbuat jahat dan maksiat, maka hentikan maksiat kalian di bulan Ramadan. Seolah-olah ini didikan dari Nabi SAW, bahwa jiwa kita dimudahkan untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan di Ramadan. Ini adalah didikan dari Rasulullah SAW untuk umatnya, bahwa engkau boleh jahil, engkau boleh menjadi bodoh terhadap agamamu, engkau boleh bermaksiat, engkau boleh berlumuran noda di luar Ramadan, tapi Ramadan akbil, aksir, hentikanlah maksiat itu. Jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan di luar Ramadan dibawa ke Ramadan. Inilah hasil Ramadan, 30 hari lamanya kita dididik agar kiranya kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita, agar kiranya kita terbiasa menjalankan syariat agama ini secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Semua itu dilatih dengan kurikulum yang sangat luar biasa, agar tujuan kita dididik tersebut menjadi umat yang terbaik di hadapan dan di seluruh makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hakikat umat yang terbaik itu adalah umat yang telah mendapatkan gemblengan dari Ramadan selama 30 hari 30 malam. Kita dimudahkan jiwa kita untuk mengeluarkan hartanya yang mungkin di luar Ramadan betapa pelitnya kita mengeluarkan harta di jalan Allah. Kita dimudahkan untuk berdiri berlama-lama melaksanakan tahajud yang bahkan di luar Ramadan betapa sulitnya kita lakukan itu. Kita dimudahkan lisan kita mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, membaca Al-Quran bukan hanya 1 halaman 2 halaman, tapi Ramadan memesrakan hubungan kita dengan Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita bukan hanya 1 halaman 2 halaman, bahkan bisa berlembar-lembar, bahkan bisa berkali-kali khatam, khusus untuk orang-orang yang saleh. Mereka bisa menghabiskan waktunya untuk banyak sekali membaca Al-Quran Karim, karena itu bentuk kemesraan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi bukan berarti di bulan Ramadan ini
semua orang bisa mendapatkan hidayah. Ada orang yang diselamatkan oleh Allah di Ramadan, tetapi juga ada yang dihinakan oleh Allah di bulan Ramadan. Ada orang yang mampu menaklukkan dan menundukkan hawa nafsunya, bahkan dia mampu berjihad dengan sebaik-baiknya untuk jihad menaklukkan hawa nafsunya. Tapi ada orang yang justru malah mengumbar hawa nafsunya di bulan Ramadan. Ada orang yang baru bertobat kepada Allah, menghijrahkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang rela melepaskan hijabnya, melepaskan auratnya, bahkan diumbar, diposting di media sosial, sehingga menjadi inspirasi sebagian anak-anak muda. Ini sesuatu hal yang memalukan. Mengapa? Karena dia memprotes dan mengkritik pada perkara-perkara yang telah selesai dibahas oleh para ulama tentang wajibnya hukum hijab bagi seorang muslim. Jadi di Ramadan ini Allah tunjukkan Al-Quran sebagai hidayah. Ada orang yang mendapatkan hidayah, ada juga yang disesatkan, karena dia menjauhkan dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya untuk menjaga fitrah dan kesucian keyakinan agama Islam ini, hendaklah di sini ada peran kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Kata ku itu asal kata sinonim dengan kata waqawiqawiyah, artinya kata takwa. Takut, khawatir pada perkara yang belum terjadi. Tapi kebanyakan orang tua hari ini justru baru merasa bingung, baru merasa kaget ketika anaknya melakukan keburukan, anaknya baru melakukan kemungkaran. Padahal kata ku anfusakum artinya menyelamatkan sejak dini. Diajarkan, dikenalkan agama sejak dini, dikenalkan Al-Quran, dikenalkan menutup aurat, dikenalkan masjid. Jangan-jangan kedua orang tuanya hanya datang untuk sholat di hari raya Id saja. Selebihnya dia tidak kenalkan agama pada anak-anaknya di masjid. Dia tidak kenalkan bagaimana masjid merupakan tempat yang seharusnya terhubung bagi keluarga muslim. Jangan sampai keluarga muslim memutuskan mata rantai hubungannya dengan masjid. Sebab sekali dia putuskan, tercopotlah bingkai keberkahan di dalam rumah tangga. Kata sakinah, mawaddah, warahmah itu seharusnya dihubungkan pada masjid, sehingga rumah tangga muslimin terhindar dari segala keburukan-keburukan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makna yang kedua, kata fitrah di dalam hari raya Idul Fitri tersebut, kata para ulama, adalah kesucian batin dan kesucian jiwa. Ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, jika baik-baik seluruhnya, jika rusak maka akan rusak seluruhnya. Segumpal daging itu adalah qalbu. Qalbulah yang akan menentukan seseorang itu dianggap soleh atau tidak soleh. Qalbulah yang menentukan seseorang itu mendapatkan ridhonya Allah atau tidak. Karena itulah bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk kita melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dari berbagai macam al-maradatil qalb, berbagai macam penyakit hati. Bahkan untuk sekedar terbersih berbuat maksiat saja kita dibiasakan di Ramadan untuk tidak ada. Bukan hanya hati kita, bahkan pikiran kita. Kita diajarkan untuk senantiasa tunduk kepada perintah Allah, berhusnuzon tidak hanya kepada makhluk, tidak hanya kepada kedua orang tua, tidak hanya kepada kawan dan tetangga. Yang paling inti dari sikap husnuzon itu, seorang hamba harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia mampu berhusnuzon kepada kedua orang tua, husnuzon baik sangka kepada tetangga, kepada saudara, tapi dia selalu buruk sangka kepada Allah. Doa selalu dia panjatkan, hajat dia selalu mintakan. Kapan sesungguhnya Allah mengabulkan doa kita? Padahal Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Tetapi di dalam hadis Nabi SAW, Allah sangat senang, sangat cinta pada hamba-hambanya, pada rintihan-rintihan hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, biarkan wahai malaikat, biarkan, jangan kau kabulkan permintaan hambaku yang saleh. Sesungguhnya aku masih senang
masih bahagia mendengarkan istighfar hambaku, memohon ampun, pohonan ampun seorang hamba di sepertiga malam. Aku masih senang melihat panjatan doa hamba-hambaku yang tak pernah putus asa dan tak pernah suudzon kepadaku. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah, sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doa kita. Jangan pernah berputus asa untuk senantiasa meminta ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang disempitkan rezekinya, berdoalah terus agar Allah lapangkan. Seseorang yang puluhan tahun, belasan tahun belum dikaruniai keturunan, teruslah meminta kepada Allah, karena Allah senang dengan permintaan hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu fitrah artinya memaknai kesucian diri. Seseorang dilatih sepanjang Ramadan untuk senantiasa tidak berbuat hasad. Bahkan kalimat-kalimat yang keluar orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah siang tak boleh sedikit pun mengandung fahsya wal munkar, tak boleh sedikit pun mengandung kata-kata rafas, berkata kotor dan keji. Semua itu kita lakukan agar kita bisa memperbaiki akhlak dan adab kita setelah kita keluar dari Ramadan. Karena negeri ini mengalami krisis akhlak dan adab yang sangat mengerikan akhir-akhir ini. Negeri ini sangat mengerikan. Darurat adab luar biasa. Bagaimana anak-anak sekolah saling bully-membuli, bahkan tak sedikit ada yang saling membunuh. Begitu mengerikan. Bahkan seorang murid rela memukuli gurunya. Saya ingin memberikan peringatan di hari ini. Ketahuilah wahai para murid, ketahuilah wahai para murid yang Anda mengambil ilmu dari guru Anda, perbagus akhlak dan adab pada guru Anda. Karena tidaklah suatu negeri Allah hinakan kecuali di sana ada guru-guru yang dihinakan oleh murid-murid. Maka negeri manapun, bangsa manapun yang ingin berkah, yang ingin maju, maka muliakanlah gurunya. Darurat adab ini sangat mengerikan. Karena itulah, itu semua bermuara dari rumah-rumah seorang muslim. Hendaklah dia menjaga, melatih, mendidik akhlak dan adab kepada anak-anaknya. Sedini mungkin diajarkan kata-kata yang baik, diberikan contoh yang baik oleh kedua orang tuanya. Karena tidak hanya krisis akhlak dan adab, tetapi negeri ini juga mengalami krisis keteladanan. Anak kehilangan teladan dari orang tuanya, murid kehilangan teladan dari gurunya, bahkan rakyat pun kehilangan teladan dari para pejabat-pejabatnya yang tidak segan-segan dan tidak malu-malu mempertontonkan segala macam bentuk keburukan akhlak di tengah rakyatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan makna kata fitrah yang ketiga, kata para ulama, adalah kesucian daripada akal dan pemikiran. Hari ini kita dipertontonkan bagaimana akal berada di kutub utara, sedangkan ilmu pengetahuan berada di kutub selatan. Apa yang kita pelajari di masa lalu hari tidak menjadi kenyataan. Begitulah ilmu pengetahuan dan sains kalau tidak dilandasi dengan syariat agama Islam. Begitulah ilmu pengetahuan akal manakala tidak dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi satu pengebirian pada akal manusia. Bagaimana ketika ilmu dan sains meneliti betapa bahayanya minuman keras, tapi kenyataannya kita saksikan tak ada satupun pejabat, pemimpin-pemimpin di seluruh dunia yang secara tegas melarang minuman khamar tersebut, kecuali pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah bagaimana teori-teori sekulerisme, teori-teori anti Tuhan, teori-teori anti agama yang sedemikian banyak menyerang negeri ini. Di bangku-bangku pendidikan kita saksikan bagaimana isi kepala kita didoktrin sedemikian rupa, dicuci sedemikian rupa. Yang kita kenal di media sosial, yang kita kenal di media televisi, ada satu aliran yang mencuci otak kelompoknya. Padahal tanpa disadari, setiap di bangku-bangku sekolah pendidikan pun banyak sekali pencucian otak.
Keyakinan seseorang tidak lagi lurus kepada agama yang hanif, digeser sedemikian rupa. Muncul berbagai macam pemikiran materialisme yang mengedepankan nilai-nilai materi dibandingkan yang lainnya. Muncul pemikiran-pemikiran sekulerisme yang menjauhkan agama, negara dan masyarakat, sehingga pelan tapi pasti masyarakat diseret untuk melupakan agamanya pada pemikiran dan akalnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah di antara kita betul-betul meyakini tidak ada ilmu yang patut kita tuntut lebih dulu dibandingkan ilmu apapun, karena semua ilmu hakikatnya milik Allah. Akal manusia harus tunduk pada ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita banyak dibodohi. Teori-teori sekulerisme mencegah bagaimana seseorang itu tidak terkena penyakit dan virus HIV. Hanya pencegahan saja, tapi perzinahannya tidak pernah digunting. Hanya pencegahannya saja. Semua teori-teori itu semua bertentangan dengan akal kita sebagai manusia, ditambah lagi akal kita sebagai seorang muslim. Maka hendaklah di antara kita, di saat zaman fitnah yang mulai banyak merebak ini, hendaklah di antara kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan terus melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis, badiru bil amal fitanun ka qita'il lailil muslim. Teruslah kalian beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum datang zaman yang penuh dengan fitnah. Fitanun ka qita'il lailil muslim. Banyak datang zaman fitnah-fitnah yang sangat gelap pekat. Bahkan kata Nabi SAW, ada seseorang yang pagi harinya dia beriman kepada Allah, sore hari dia sudah kafir. Ada seseorang yang sore harinya dia beriman, pagi hari dia sudah kafir. Maka di zaman yang penuh mengerikan ini, ternyata Nabi SAW menyimpulkan apa sesungguhnya penyakit dari fitnah yang banyak merebak tersebut. Karena di antara sebagian umatku, kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka rela menjual agamanya dengan dunia dengan harga yang sangat murah. Betul, menjual agama bukan berarti menukar agama, tapi mengikuti semua gaya yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang menjadi sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, dan tabaktumuhum, kamu juga pasti akan mengikuti mereka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudi wal Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi sendiri yang menjawab, bukan kita, bukan ulama, bukan para habaib, bukan. Nabi yang menjawab. Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sejengkal mungkin tidak bertukar agama, tapi gaya hidupnya mungkin sudah mirip dengan kelakuan orang-orang kafir. Mungkin tidak mengganti nama, tidak mengganti agama, tapi mulai sedikit-sedikit membenarkan pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehasta mulai berani menentang, melawan, melecehkan para ulama. Begitu keadaan kita hari ini. Bahkan yang lebih mengerikan, hatta law dakhalu fi hujrid dab, sampai mereka kalaupun ngajak kamu masuk ke lubang biawak, lubang biawak itu tidak nyaman, lubang biawak itu gelap, lubang biawak itu tidak enak. Sekalipun tidak enak, tidak nyaman, gelap, kamu pun akan mengikuti mereka. Saking jahiliyah dan bodohnya. Maka di kesempatan mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan nasihat terkhusus kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Hendaklah di antara kita mulai menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah dengan memperkenalkan agama sedikit demi sedikit pada keluarga kita. Karena dengan cara itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari bara fitnah. Yang terakhir, di penutup khutbah yang mulia ini, khatib ingin berpesan secara khusus kepada kaum wanita. Wahai engkau kaum wanita, ketahuilah sesungguhnya engkau adalah modal terbesar iblis laknatullah alaih untuk menyesatkan anak cucu Adam. Di dalam dirimu, tubuhmu, dari atas kepala sampai kaki semua mengandung unsur fitnah. Maka bertakwalah seluruhnya kaum wanita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ini yang pernah disampaikan Nabi di hari raya Id. Ittaqillah ya ma'syaral nisa, bertakwalah kepada Allah wahai kaum wanita. Sesungguhnya pada saat Isra dan Mi'rajku, aku melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Wa ra'aitun nar falam arkal yawm manzaran qattu wa ra'aitu aksar ahliha nisa. Aku lihat penduduk neraka kebanyakan neraka jahanam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kaum wanita paling banyak? Kenapa kaum wanita paling banyak di neraka jahanam? Yakfuruna billah, apa mereka kufur kepada Allah? Apa mereka menukar agamanya? La, kata Nabi, tidak. Tetapi mereka mengkufuri suaminya. Sekian tahun suaminya memberikan banyak kebaikan kepada dirinya, hanya ketika dia berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan suaminya, dia katakan, sungguh sepanjang tahun kau tak pernah membahagiakanku. Ini hakikat wanita-wanita kufur, dan ciri-cirinya telah dijelaskan di dalam hadis Nabi bahwa kebanyakan isi neraka jahanam diisi oleh para wanita-wanita yang kufur kepada Allah. Maka kita semua di hari raya Id ini berdoa, mudah-mudahan wanita-wanita yang hadir di kesempatan hari Id ini dijadikan wanita yang salihah, yang taat kepada Allah dengan tidak melupakan taatnya kepada para suaminya. Karena sesungguhnya wan naru wa jannatuki, sesungguhnya suamimu itu adalah neraka atau surga bagimu. Genapkan ketaatan kita kepada Allah dengan ketaatan kita kepada suami kita. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari sama-sama kita tundukkan wajah kita. Di akhir khutbah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar, mengijabah setiap permohonan yang kita panjatkan kepadanya. Di akhir penutupan khutbah ini kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan semoga Allah menerima seluruh amal-amal Ramadan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikan kami rasa dan berilah kami nikmat taat kepada yang akan menghantarkan kami menuju surga. Wa bil yaqini ma tuhawwinu bihi alina masahibud dunia, dan tanamkan dalam qalbu kami keyakinan yang meringankan kami menghadapi ujian dunia. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana. Jadikanlah pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami kenikmatan hidup yang Engkau berikan di dunia, dan jadikan sebagian pusaka bagi warisan bagi generasi penerus kami. Ya Allah, arahkanlah permohonan kami atas orang-orang yang senantiasa menzalimi kami, ya Allah. Wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Tolonglah kami, ya Allah, dalam menghadapi musuh kami, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami terkena musibah dalam urusan agama kami. Jangan Engkau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia kami. Jangan Engkau biarkan kami merasa cukup dengan ilmu yang ada, dan jangan Engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana afriq alaina as-sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Wansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Wansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. وانصر المجاهدين في فلسطين وغزة. اللهم شدد شملهم وفرج جمعهم واشغلهم بإذنك يا رب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرج علينا الصبر
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.